Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia karena malam hari ini kita semua hadir dalam sebuah rangkaian acara yang sangat memberikan manfaat yang besar, yaitu upacara Patidana yang sering kita kenal sebagai pelimpahan jasa atau persembahan kebajikan. Salah satu tradisi yang dianjurkan oleh Guru Agung kita semua. Kita sebagai sanak keluarga yang masih hidup di alam manusia memiliki kewajiban terutama untuk sanak keluarga para leluhur yang telah tiada, yaitu melakukan persembahan kebajikan. Dan dalam setiap tradisi, dalam setiap upacara Patidana ini, kita pun juga sesungguhnya diingatkan bahwa ternyata kehidupan kita cepat atau lambat pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak hanya sanak keluarga yang meninggalkan kita, yang menuju ke alam lain, tetapi kita pun juga cepat atau lambat suatu saat akan meninggalkan kehidupan ini dan harus menuju di kehidupan lainnya. Dan sesungguhnya keyakinan seperti ini tidak hanya ada pada ajaran Buddha, tetapi hampir semua ajaran, hampir semua agama kepercayaan juga memiliki keyakinan bahwa ternyata setelah kematian itu bukan akhir sebuah kehidupan. Setelah kematian kita sebagai manusia dan bahkan dalam ajaran Buddha setiap makhluk, tidak hanya manusia, setelah kematian masing-masing makhluk harus melanjutkan kehidupannya. Terutama adalah bagi makhluk yang masih memiliki bahan bakar, masih memiliki kilesa, masih memiliki keserakahan, kebencian, kebodohan, seperti kita semua. Setelah meninggal ternyata masih harus melanjutkan kehidupannya di alam lain. Dan kehidupan di alam lain itu tergantung pada perbuatan yang kita lakukan semasa hidup kita. Kita memiliki keyakinan bahwa ternyata kehidupan di alam semesta ini ternyata tidak hanya manusia, tetapi juga ada banyak kehidupan lain. Sang Buddha menunjukkan ternyata ada 31 alam kehidupan. Dari alam yang paling rendah yang dikenal sebagai alam neraka atau alam niraya sampai alam yang paling tinggi, yaitu alam arupa Brahma. Yaitu alam yang tertinggi di alam arupa Brahma disebut Newasanya Nasanya Yatana. Dan kita sebagai makhluk setelah kematian bisa terlahir di salah satu alam kehidupan ini. Kecuali yaitu alam Sudawasa. Karena alam Sudawasa ini adalah khusus mereka yang telah mencapai kesucian anagami. Nah, kalau kita belum merasa anagami, artinya kita belum bisa punya tiket untuk masuk alam Sudawasa. Tapi di alam-alam lain, dari alam yang paling rendah sampai alam yang paling tinggi, kita memungkinkan untuk terlahir di sana setelah kematian. Dan ini tergantung pada perbuatan kita masing-masing. Nah, karena ternyata kematian ini bukan akhir dari sebuah kehidupan yang kita alami sekarang, maka ketika suatu saat sanak keluarga kita meninggalkan kita, mungkin orang tua kita, kerabat kita, atau yang punya suami-suaminya atau istrinya,
atau saudaranya meninggal, dengan cara kita bersedih, dengan cara kita meratap, dengan cara kita berduka cita, itu tidak memberikan manfaat. Itu adalah kesia-siaan. Kalaupun kemudian ketika sanak keluarga kita yang paling dekat, yang paling kita cintai, yang telah memberikan banyak hal untuk kita, mereka meninggalkan kita, kemudian kita bersedih, kita kemudian berduka cinta, ternyata Sang Buddha mengatakan, itu bukan caranya. Perbuatan berduka, bersedih, meratap, itu merupakan kesia-siaan. Pada kehidupannya lampau, Sang Buddha pernah memberikan sebuah cerita. Kisah di mana ketika beliau masih sebagai seorang bodhisattva, beliau pernah terlahir sebagai seorang brahmana dan memiliki seorang istri dan juga seorang putra, anak perempuan. Salah satu kemudian putranya memiliki menantu, berarti seorang perempuan dan juga satu pelayan. Mereka tinggal berenam, brahmana dan 5 anggota keluarganya termasuk pelayan. Dan brahmana ini setiap hari selalu memberikan nasihat kepada anggota keluarganya termasuk pelayannya. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah selama kita hidup, apapun yang kita miliki, apapun yang kita peroleh, hendaknya digunakan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi digunakan untuk orang lain, digunakan untuk berdana. Selanjutnya juga, selama kita hidup, kita hendaknya menjaga, merawat kemoralan kita, merawat sila kita. Dan ketika ada waktu-waktu yang disebut sebagai uposata, bulan gelap, bulan terang, pertengahan bulan gelap, bulan terang, hendaknya juga mempraktikkan uposata sila, adangga sila. Dan ia juga selalu memberikan pengingatan bahwa kehidupan kita ini pasti akan berakhir dengan kematian. Cepat atau lambat, semua orang termasuk kita pasti akan menuju kematian. Bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, maranang duang. Sementara kehidupan kita itu tidak pasti, jiwitang aduang. Dan karena kematian pasti datang pada kita, maka hal-hal ini harus segera dipraktikkan. Sukalah berdana. Jaga kemoralan kita. Dan ketika kita memiliki sila, termasuk uposata sila, itu harus dirawat dengan baik. Itu nasihat yang sering diberikan oleh brahmana ini, termasuk selalu mengingat bahwa kematian akan terjadi pada siapapun. Dan suatu saat, ketika brahmana ini, karena brahmana ini hidup, memberikan kehidupannya dengan cara bertani, dengan cara memiliki sawah, suatu kali brahmana dengan putranya pergi ke sawah untuk membajak sawahnya. Pada waktu itu putranya sedang mengumpulkan sampah, dikumpulkan kemudian dibakar. Tanpa disadari, di pinggir sampah yang dibakar tersebut ada sebuah gundukan semut, yang ternyata itu adalah sarang ular berbisa. Dan ular tersebut yang berada di gundukan itu terkena matanya, pedih karena asap yang masuk ke dalam gundukan tersebut. Ia keluar kemudian melihat orang tersebut, ia berpikir bahwa orang ini yang telah membuat saya menjadi sakit, mata saya menjadi pedih. Maka dia dengan segera membelit orang ini atau putra brahmana ini dan mematuknya. Di sana ia meninggal. Dan ketika dari kejauhan, sang brahmana ini melihat putranya sudah tergeletak. Kemudian dilihat ternyata sudah meninggal. Brahmana ini tidak menampakkan wajah yang sedih. Tidak menampakkan wajah yang gelisah, yang khawatir. Tidak menangis apalagi meratap. Ia hanya kemudian membopong putranya yang sudah jadi jenazah, diletakkan di bawah pohon dan ditutupi dengan dedaunan. Dan ketika ada tetangga yang kemudian
melewati tempat di mana ia sedang membacak, ia bertanya, apakah engkau akan pergi ke kampung? Oh iya, saya akan pergi ke kampung. Kalau begitu, beritahukanlah kepada istri saya, datang ke sini membawa hanya 1 porsi makanan saja. Dan tidak hanya istrinya tetapi semua anggota keluarga datang dengan pakaian bersih dan masing-masing membawa bunga. Dan itu disampaikan tetangganya kepada istrinya. Dan istrinya tahu, berarti anak saya sudah meninggal. Karena ini bukan sesuatu yang biasa. Biasanya yang akan datang ke sawah adalah pembantunya. Dan biasanya pula akan datang dengan 2 porsi makanan untuk sang brahmana dan juga putranya. Tetapi ini aneh, meminta hanya 1 porsi makanan. Dan juga semua anggota keluarga mesti datang ke sawah dengan pakaian bersih, dengan membawa bunga. Dan setelah sampai di pesawahan, melihat anaknya sudah tergeletak. Dan walaupun demikian, mereka tidak menangis, mereka tidak meratap. Dan sang brahmana kemudian mengumpulkan kayu-kayu dan dijadikan sebagai tempat untuk mengkremasi anaknya. Dan ketika itu terjadi, ternyata kebajikan dari keluarga ini sampai membuat tahta atau singgasana dari Raja Saka atau dewa di alam Tawatingsa itu menjadi panas sampai ia terlempar. Dan ia kemudian berpikir, siapakah? Kebajikan siapakah yang membuat singgasana saya menjadi panas? Sehingga saya tidak nyaman untuk duduk di singgasana saya. Kemudian dia melihat, oh ternyata Brahmana dan juga keluarganya. Karena mereka telah banyak melakukan kebajikan, selalu memunculkan pengingatan tentang kematian. Dan bahkan ketika satu-satunya putra meninggal, mereka tidak memunculkan ratapan kesedihan. Itu adalah kebajikan yang membuat tahta singgasana Raja Dewa Tawatingsa, itu Raja Saka, itu menjadi panas. Maka dia turun dari alamnya dan kemudian berpikir akan mengetes orang-orang ini, dan kalau betul bahwa orang-orang ini adalah orang yang punya kebajikan besar, dia akan memberikan harta benda untuk keluarga ini. Dan kemudian dia datang, melihat bahwa mereka sedang mengubur, sedang mengkremasi jenazah putranya, ia pura-pura bertanya. Ia bertanya kepada sang brahmana, apakah yang sedang dibakar? Sang brahmana mengatakan, oh ini jenazah manusia. Enggak mungkin. Ini pasti binatang buas yang sedang kamu bakar. Enggak mungkin ini jenazah manusia. Oh tidak, ini jenazah manusia. Kalau betul itu jenazah manusia, pasti itu adalah musuh kamu. Makanya kamu bakar seperti itu. Oh tidak, ini adalah putra saya. Kalau memang betul itu adalah putra kamu, pasti itu adalah putra yang jahat, yang durhaka, yang tidak baik. Sehingga kamu membakar jenazah tersebut, putramu itu dengan tidak menangis. Namun Brahmana mengatakan tidak. Anak saya ini adalah anak yang sangat baik. Anak yang memiliki kemoralan yang sangat baik, punya cinta kasih, punya kasih sayang. Dia bukan anak durhaka. Tapi kenapa? Kalau memang dia bukan anak yang durhaka, kamu tidak menangis. Nah biasanya kalau kita memiliki anggota keluarga yang sangat baik, kalau mereka kemudian atau anggota keluarga ini meninggal, kita menjadi bersedih, kita menangis. Tapi Brahmana ini tidak menangis, walaupun anaknya adalah anak yang sangat baik. Yang itu ditanyakan oleh Raja Saka. Apa jawaban sang Brahmana? Jawabannya adalah, untuk apa menangis? Seperti halnya seekor ular yang menanggalkan kulit usangnya. Tahu ya? Ular yang lagi, kalau dalam bahasa Jawa apa namanya? Melungsungi. Seperti halnya ular yang lagi melungsungi, yang kemudian melungsungannya itu ditinggalkan dan dia pergi dengan tubuh barunya. Demikian pula tubuh ini juga sama. Ketika kita meninggal, tubuh ini sudah tidak bernyawa.
tubuh ini seperti apa? Belungsungan ular. Tidak ada gunanya. Kalaupun kemudian ditusuk-tusuk, kemudian dibakar-bakar, tubuh ini tidak akan merasakan apa-apa. Dan kalaupun kemudian sanak keluarga meratap, menangisi tubuh yang sedang dibakar, bahkan yang meninggal dunia pun juga tidak akan tahu. Betul ya? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua ini kan juga berasal dari alam lain. Betul ya? Mungkin kita juga berasal dari alam manusia. Sebelum kita terlahir sebagai manusia, kita pun juga sebagai manusia. Apakah Bapak Ibu pada saat terlahir dan sampai sekarang ingat siapa keluarga di kehidupan yang lampau? Ingat tidak? Tidak ingat kan? Ingat tidak? Wah, bohong ini kayaknya. Tidak ingat ya? Tidak. Artinya apa? Mungkin pada saat kita meninggal, sanak keluarga yang kita tinggalkan itu sedang meratap, sedang menangis. Tapi kita baik-baik saja. Kita fine-fine saja. Kita tidak ingat keluarga kita di kehidupan yang lampau. Artinya apa? Percuma. Kalaupun keluarga kita itu meninggal dan kita kemudian menangis, meratap, bersedih, itu percuma, itu sia-sia. Sudah tidak mampu menghidupkan orang yang mati, sementara yang mati ini sudah lahir di alam lain. Dan ketika sudah lahir di alam lain, kebanyakan sudah tidak ingat. Dengan sanak keluarga yang saat ini sekarang sedang meratap, sedang menangis. Karena tubuh ini seperti apa? Tadi belungsungan, seperti kulit yang sudah usang, ular tersebut ditinggalkan. Dan kita akan melanjutkan kehidupan kita di alam lain. Maka karena itulah, Brahmana ini mengatakan, untuk apa menangis? Menangis bukan solusi, menangis bukan jalan. Lantas kemudian Raja Saka ini mendatangi ibu dari putra yang sedang dikremasi. Kemudian dia bertanya, apa hubungan Anda dengan anak ini? Oh, saya ibunya. Kalau kamu adalah ibunya, kenapa kamu tidak menangis? Oke, sekarang kita paham. Seorang laki-laki, seorang ayah hatinya lebih kokoh, hatinya lebih kuat. Sehingga kalau tidak menangis, wajar. Tetapi seorang ibu hatinya itu lebih lembut. Apalagi untuk anak kesayangannya, putra kesayangannya. Kenapa kamu tidak menangis? Apa hatimu kaku? Oh tidak. Kenapa saya mesti menangis? Maka dia memberikan jawaban, kenapa saya mesti menangis? Karena apa? Ketika dia datang, itu tidak saya undang. Dan ketika dia pergi ke alam lain, juga tidak minta izin ke saya. Betul ya? Apakah Anda, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, ketika mau punya anak, diundang anaknya? Kamu datang ya ke sini, diundang? Diundang tidak? Apa tiba-tiba kemudian muncul? Kan muncul kan? Tanpa bisa memilih kan? Tanpa bisa memilih siapa yang akan datang menjadi anak kita. Kita tidak mengundang mereka. Dan apakah kemudian ketika salah satu anggota keluarga kita meninggalkan kita, minta izin dulu? Tidak kan? Kakek ya, kalau saya pribadi, saya punya kakek, punya nenek, mereka meninggal nggak pernah minta izin. Tahu-tahu meninggal. Dan itu yang terjadi. Mereka datang tanpa diundang, pergi pun juga tidak minta izin. Sebagaimana dia datang, juga dia pergi. Dan setiap makhluk melanjutkan kehidupan di alam selanjutnya. Sehingga untuk apa kemudian kita menangisi seseorang yang datang tanpa diundang, pergi tanpa minta izin. Dan kita pun juga sama sebenarnya. Kita datang ke alam ini menjadi anak ibu ini, anak ayah ini, kita juga ternyata tidak memilih. Kita tidak memilih, kita juga tidak pernah merasa diundang juga. Memang ketika mau lahir di rahim seorang ibu, kemudian memang ada yang mengundang.
Nggak ada kan? Nggak diundang. Ibu juga tidak mengundang, kita juga tidak diundang. Dan ketika nanti kita mungkin meninggalkan kehidupan kita, kita pun juga nggak bisa minta izin. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita nggak bisa minta izin. Nah, karena masing-masing makhluk itu hidup sesuai dengan perbuatannya masing-masing, punya pengembaraannya masing-masing, punya jalannya masing-masing, maka menangis, meratap, bersedih itu bukan cara. Ini jawaban dari sang ibu. Kemudian Raja Saka mendatangi adik dari putra yang sedang dikremasi dan bertanya, apa hubunganmu dengan orang yang sedang dikremasi, orang yang sedang dibakar? Oh, dia adalah kakak saya. Kalau betul itu adalah kakak kamu, kenapa kamu tidak menangis? Bukankah biasanya seorang adik perempuan itu sangat disayangi oleh kakak laki-lakinya? Kalau kamu betul-betul disayang oleh kakakmu, kenapa kamu tidak menangis? Seandainya saya menangis sampai badan saya kurus, apa manfaat yang bisa saya peroleh? Justru yang terjadi adalah sanak keluarga saya, kerabat saya, hande tolan saya, itu akan lebih menderita. Sudah menderita kehilangan yang dicintai, menderita lagi kalau salah satu anggota keluarganya malahan bersedih, meratap, menjadi stres, depresi, membuat penderitaan bertambah. Maka tidak ada guna, tidak ada manfaat ketika kemudian orang yang meninggal, keluarga yang meninggal, kemudian kita meratap. Itu yang menjadi jawaban dari adik yang sedang dikremasi. Lantas Raja Saka, Dewa Saka mendatangi istri dari yang sedang dikremasi. Apa hubunganmu dengan orang ini? Oh, dia adalah suami saya. Kalau betul itu adalah suamimu, kenapa kamu tidak menangis? Karena biasanya seorang wanita, seorang istri yang sudah ditinggal suami, itu akan kehilangan pelindung. Akan kehilangan tempat bersandar. Kamu sudah kehilangan pelindung kamu, tempat bersandar kamu. Kenapa kamu tidak menangis? Apa jawaban sang istri? Dia mengatakan, untuk apa menangis? Seperti halnya seorang anak yang menangisi rembulan yang sedang pergi. Demikian pula seseorang yang menangisi orang yang telah mati. Artinya apa? Kalau seseorang menangisi rembulan untuk turun ke bumi, kira-kira mampu tidak rembulan tersebut turun ke bumi? Bisa tidak? Anda menangisi rembulan supaya turun ke bumi, bisa tidak? Tidak bisa. Bahkan itu banyak nyanyian yang mengatakan bahkan rembulan bisa dijadikan hadiah. Itu ngibul namanya itu. Kan karena saking cintanya itu kan dalam sebuah lagu kan karena saking cintanya dengan pacarnya gitu kan. Katanya rembulan pun bisa dijadikan hadiah. Mana bisa. Demikian pula kita menangisi orang yang sudah mati untuk bisa hidup, itu adalah kesia-siaan. Bahkan di dalam kisah lainnya, Sang Buddha mengatakan, menangisi rembulan itu jauh lebih baik ketimbang menangisi orang yang sudah mati. Apa alasannya? Alasannya adalah rembulan masih bisa kita lihat. Betul ya? Menangisi rembulan masih lebih baik. Karena apa? Rembulan masih bisa dilihat. Tapi kalau sudah menangisi orang yang mati, sudah dikremasi, sudah dikubur, percuma. Sudah tidak bisa dilihat. Dan itu kesia-siaan. Nah, ini jawaban dari istri yang meninggal. Lantas kemudian Raja Saka mendatangi sang pelayan dan bertanya, apa hubunganmu dengan orang yang sedang dikremasi?
Oh, dia adalah master saya. Dia adalah bos saya. Kalau memang itu adalah bos kamu, pasti yakin sekali saya. Bos kamu itu pasti orang jahat. Suka berkata kasar kepada kamu. Makanya begitu dia meninggal, kamu tidak bersedih. Tidak menangis. Oh tidak. Jangan berkata demikian. Putra ini anak yang sangat baik. Sabar, penuh cinta kasih, penuh welas asih. Dan tidak pernah sekalipun ia berkata kasar pada saya. Bahkan dia sudah saya anggap sebagai anak sendiri. Jangan berkata demikian. Tapi kalau demikian, kenapa kamu tidak menangis? Apa jawaban sang pelayan? Dia mengatakan, seperti halnya periuk yang pasti akan berakhir dengan pecah. Maka setiap kehidupan, setiap makhluk pasti berakhir dengan kematian. Dan setelah kematian, mereka setiap makhluk harus melanjutkan kehidupannya. Lantas untuk apa guna, apa manfaat kita menangis? Toh memang kematian adalah sebuah kewajaran. Seperti halnya periuk yang pasti berakhir dengan pecah. Ada tidak periuk yang berakhir dengan tidak pecah? Tidak ada. Semua periuk pasti berakhir dengan pecah. Begitu pula setiap kehidupan, setiap makhluk berakhir dengan kematian. Lantas untuk apa ketika orang meninggal kita bersedih, kita meratap, kita berduka cita, ternyata itu adalah kesia-siaan. Tetapi kalau kemudian kita tidak menangis, Bante, berarti kita menunjukkan bahwa kita itu tidak sayang. Sang Buddha menyampaikan, Dhamma menyampaikan, sayang kita terhadap keluarga yang meninggal dunia itu bukan dengan cara menangis, bukan dengan cara meratap. Justru orang yang bijaksana tahu persis, menangis, meratap, berduka itu bukan solusi. Lantas apa yang mesti kita lakukan ketika salah satu anggota keluarga meninggal? Tidak ada jalan lain kecuali melakukan patidana. Melakukan kebajikan dengan mengatasnamakan yang telah meninggal. Dan tidak ada jalan lain. Maka dengan kita melakukan upacara patidana seperti ini, kita diingatkan tugas kita. Yang sesungguhnya tugas kita ada dua. Yang pertama adalah tugas kita terhadap yang telah meninggal. Yang kedua adalah tugas kita terhadap diri kita sendiri. Terhadap yang telah meninggal, satu-satunya jalan untuk yang telah meninggal adalah dengan melakukan patidana. Yaitu dengan kita berbuat kebajikan. Mengatasnamakan yang telah tiada dengan pengharapan semoga mereka ikut berbahagia. Nah, kalau itu dilakukan, artinya kita sudah melakukan yang terbaik untuk yang telah tiada. Kenapa demikian? Karena ketika yang meninggal dunia ternyata terlahir di alam yang kurang bahagia. Terutama terlahir di alam peta, di alam hantu kelaparan. Maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka adalah dengan praktik patidana. Dan syaratnya yang paling penting adalah kita melakukan kebajikan. Dan setelah melakukan kebajikan, syarat kedua adalah kita betul-betul menunjukkan kebajikan ini untuk yang telah meninggal. Karena kalau kita melakukan kebajikan tetapi tidak ingat terhadap mereka yang telah meninggal, mereka pun juga tidak ikut menikmati. Harus ingat. Seperti kisah Raja Bimbisara. Ketika sanak keluarga yang terlahir di alam peta datang, mengharap Raja Bimbisara ini melimpahkan kebajikan kepada mereka, ternyata ketika berdana kepada Sang Buddha, Wihara Veluwana, Raja Bimbisara tidak ingat sanak keluarga dia. Maka mereka tidak bisa menerima.
Maka syarat kedua adalah Anda melakukan kebajikan, renungkan. Idang me nyatinang hotu, sukita hontunya tayo. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mempersembahkan yaitu dana kepada anggota sangga, sembari merenung, idang me nyatinang hotu. Semoga kebajikan ini adalah untuk sanak keluarga yang telah meninggal. Sukita hontunya tayu, semoga sanak keluarga berbahagia. Harus demikian. Kan ini syarat penting. Selain berbuat kebajikan, Anda harus betul-betul mengarahkan kebajikan agar sanak keluarga yang telah tiada ikut berbahagia. Nah, kalau ini dilakukan, maka kalau kemudian salah satu anggota keluarga kita terlahir di alam peta, ia bisa ikut berbahagia. Dan bagaimana Bante kalau misalnya ternyata sanak keluarga saya semuanya tidak terlahir di alam peta? Apakah patidana persembahan kebajikan yang saya lakukan masih bermanfaat? Oh masih. Kenapa? Karena yang menikmati ini ternyata tidak hanya sanak keluarga dalam kehidupan sekarang saja. Sanak keluarga dalam kehidupan yang lampau pun juga bisa menikmati. Ingat tadi saya menyampaikan tentang Raja Bimbisara. Ternyata para peta yang datang ke Raja Bimbisara itu bukan sanak keluarga dalam kehidupan sekarang. Itu sanak keluarga dalam kehidupan yang sudah jauh sekali. Pada zaman Buddha disebut Buddha Pusa, itu sudah jauh sekali. 92 kalpa yang lampau pun masih bisa menikmati apa yang dilakukan oleh Raja Bimbisara. Maka Sang Buddha mengatakan kepada seorang Brahmana bernama Janusoni, kalau kemudian ternyata sanak keluarga yang sekarang ini tidak terlahir sebagai peta, lantas apakah kebajikan, yaitu patidana yang dilakukan, itu bermanfaat? Bermanfaat, yaitu dinikmati oleh para peta dalam kehidupannya lampau. Dan kemudian, kalau ternyata semua kerabat kita dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang lampau, tidak ada yang terlahir sebagai peta, Sang Buddha mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin bahwa dalam kehidupan yang lampau tidak ada satupun anggota keluarga kita yang tidak terlahir di alam peta. Pasti ada. Dan kalaupun seandainya, walaupun tidak mungkin, tetapi seandainya ternyata tidak ada yang terlahir di alam peta, tetap kebajikan itu masih, atau patidana itu masih bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Yang pertama, ternyata yang menikmati patidana itu tidak hanya makhluk peta. Ternyata makhluk dewa pun juga bisa menikmati patidana. Maka seandainya mungkin salah satu anggota keluarga kita terlahir di alam dewa, di alam surga, ternyata mereka juga ikut berbahagia. Hanya bedanya, kalau yang terlahir di alam peta, begitu ikut berbahagia, mereka bisa kemudian terbebas dari alam peta. Meninggal dari alam sana, kemudian terlahir di alam yang lain, alam yang bahagia. Tetapi khusus para dewa, mereka ikut berbahagia. Namun mereka kemudian tidak serta-merta meninggal di alam dewa, terlahir di alam lain, tidak. Tapi mereka ikut bahagia. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwa ketika kita telah berbuat kebajikan, juga ingat kepada para dewa. Termasuk para dewa di rumah masing-masing. Karena siapa tahu di rumah masing-masing itu juga ada dewa yang bersemayam di sana, yang menjadi penjaga rumah. Dan ketika patidana diberikan ke mereka, mereka pun juga ikut berbahagia. Maka patidana ini bermanfaat. Dan ternyata patidana ini tidak hanya dilakukan oleh Anda sekalian. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin berpikir, oh kami para biku duduknya di atas berarti sebenarnya tidak melakukan patidana. Berarti hanya Anda sekalian yang melakukan patidana. Tidak. Patidana juga dilakukan oleh kami para biku.
Bahkan dulu pada zaman dahulu banyak para Bante. Bante Sariputa, Bante Mahamoggallana juga melakukan patidana. Bahkan patidana yang dilakukan terkadang itu bukan untuk sanak keluarga yang dekat. Misalnya Bante Mahamoggallana. Jadi ada sebuah cerita, ini untuk mengakhiri ya. Ada sebuah cerita. Pada zaman Sang Buddha ada seorang pemuda. Dia membawa satu ikat tebu. Maka dalam kisah itu disebut sebagai Ucuk Petawatu. Kisah peta berkenaan dengan tebu. Nah, ucu itu artinya tebu. Nah, pemuda ini membawa seikat tebu, kemudian juga makan satu batang tebu. Dalam dia berjalan, ternyata ada seorang anak kecil bersama dengan ayahnya. Anak kecil itu biasa ketika melihat ada orang sedang makan, dia juga minta, menangis, ingin juga mendapatkan tebu. Nah, kemudian sang ayah melihat anaknya menangis, kemudian mendatangi pemuda tersebut. Bertukar sapa dengan sopan. Tetapi pemuda ini tidak ya katakan tidak ada perasaan begitu. Artinya dia itu cuek, acuh tak acuh. Lantas karena anaknya ini menangis semakin keras, maka sang ayah tidak tahan langsung meminta supaya satu batang tebu diberikan kepada anaknya. Nah, si pemuda ini dia tidak sopan. Dia mengambil satu batang tebu, dilemparkan ke punggung sang ayah tersebut atau orang tersebut yang bersama dengan anaknya. Dilempar dari belakang sampai dia terjatuh. Ternyata perbuatan yang demikian yang mungkin itu sesuatu yang kecil, ternyata berdampak sangat besar. Pemuda ini meninggal dunia dan terlahir di alam peta. Dan anehnya ketika dia terlahir di alam peta, dia berada di satu ladang tebu. Tebu yang besar-besar warnanya hitam-hitam. Karena dia kehausan, dia kelaparan, maka dia berusaha untuk mendapatkan tebu tersebut. Tetapi setiap kali dia masuk ke tebu tersebut, ladang tebu, tebunya itu gebukin dia. Itu adalah dampak dari apa? Dampak dia itu melempar tebu kepada orang tersebut. Dan karena dia memberikan tebu, dia terlahir sebagai peta di ladang tebu. Jadi nanti kalau Anda lihat ladang tebu, siapa tahu ya, ada peta di sana. Nah, ternyata begitu dia mau makan tebu tersebut, setiap dia datang pasti digebukin sama tebu. Jadi nggak bisa. Nah, suatu kali Bante Mahamoggallana sedang berjalan-jalan melihat peta ini. Kemudian aneh juga peta ini ya. Setiap kali dia datang ke tebu tersebut, digebukin sama tebunya. Hasil perbuatan buruknya. Akhirnya kemudian peta ini bertutur sapa atau bercakap-cakap dengan Bante Mahamoggallana. Ingin tahu apa yang menyebabkan kok saya terlahir seperti ini, kelaparan, kehausan, dan ketika saya ingin mendapatkan tebu, digebukin sama tebunya. Nah, Bante Mahamoggallana dengan dibacakunya melihat, oh ini masalahnya kamu itu dulu pernah memberikan tebu tetapi dengan tidak sopan. Dilempari ke orang di punggungnya sampai jatuh. Ya ini juga menjadi apa? Pengingat kita. Jangan memberikan makanan ke orang atau ke binatang dengan cara melempar. Ingat ya, mungkin Bapak Ibu melihat anjing gitu kan, yang mentang-mentang punya makanan dilemparkan begitu, nah itu juga tidak baik. Maka Sang Buddha mengatakan, ketika berdana dengan penghargaan. Ya, dengan penghargaan. Yaitu berdana dengan sopan. Bahkan terhadap binatang sekalipun, berdana dengan sopan. Jangan seperti tadi. Berdana, tebu tetapi kemudian dilempar ke punggungnya. Dampaknya adalah dia terlahir sebagai peta digebukin sama tebunya sendiri. Nah kemudian Bante Mahamoggallana menyampaikan demikian dan Bante Mahamoggallana kemudian mengatakan,
Ada caranya kalau kamu ingin mendapatkan tebu tersebut. Caranya kamu mengambilnya dari belakang. Kenapa harus dari belakang? Karena sesuai dengan perbuatan dia tuh memberikannya dari belakang. Dengan cara melempari. Maka dia mengambil dari belakang, baru kemudian dia bisa menikmati tebunya. Dan dalam cerita tersebut, peta tersebut, entah kenapa bisa mengambil tebu berdana kepada Bante Mahamoggallana. Bante Mahamoggallana pulang ke Sawati, ke Jetawana, mempersembahkan untuk Sang Buddha. Dengan menunjukkan semoga kebajikan ini melimpah kepada peta tersebut. Nah, peta ini kemudian berbahagia dan dia terlahir di alam, bahkan alam tawatingsa, terlahir di alam surga. Nah, artinya bahkan tidak hanya perumah tangga, kami para biku pun juga melakukan patidana, melakukan pelimpahan jasa. Tetapi yang penting lagi adalah tugas kita untuk diri kita sendiri. Artinya setelah tahu bahwa kehidupan itu bukan akhir, atau kematian bukan akhir kehidupan, dan kehidupan yang akan datang itu ternyata dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri, maka kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ingin hidup bahagia di alam kehidupan selanjutnya, tidak ada cara lain. Apa caranya? Adalah banyak melakukan kebajikan. Maka tadi Bante telah menyampaikan dengan berbagai macam caranya. Banyak melakukan kebajikan. Termasuk adalah kalau Bapak Ibu tahu ternyata hidup ini mau dilahirkan di mana saja sesungguhnya adalah duka penderitaan. Termasuk nanti mungkin terlahir di alam newasanya nasanya tanah tinggi sekali. Itu pun juga sebenarnya bagian dari duka penderitaan. Maka seperti yang tadi Bante Dhammawijaya sampaikan, maka kita hendaknya apa? Senantiasa menjaga 6 indera kita. Untuk apa? Agar pengotor batin ini tidak muncul, tidak berkembang. Agar suatu saat pengotor batin ini lenyap total. Tujuannya apa? Untuk bebas dari penderitaan. Karena ketika kita dilahirkan di alam tumimba lahir, di alam tumimba lahir ini walaupun mungkin suatu saat sudah terlahir di alam yang tinggi sekali, masih memungkinkan, ternyata masih memungkinkan kita bisa terlahir di alam yang tidak bahagia. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwa tujuan kita mempraktikkan dharma beliau tidak lain adalah suatu saat cepat atau lambat kita harus juga terbebaskan dari alam tumimba lahir. Dan ini adalah tugas kita. Tugas kita untuk diri kita sendiri. Tugas kita untuk yang telah meninggal dunia, lakukan patidana. Seperti malam hari ini, tapi satu tugas yang jangan kita lupakan adalah untuk diri kita sendiri. Bahwa kita harus banyak melakukan kebajikan. Sehingga ketika masih harus bertumbuh lahir, kita akan hidup bahagia. Dan selain itu, tugasnya adalah bagaimana kita berjuang, berusaha untuk melenyapkan pengotor batin, agar cepat atau lambat suatu saat kita bisa terbebas dari duka, dari penderitaan, dan terbebas dari alam tumimba lahir. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik. Semoga kita semua bertumbuh dalam dhamma. Semoga apa yang kita lakukan juga memberikan kebahagiaan untuk para luhur, para mendiang, termasuk para dewa yang berada di sini maupun di luar sini, di tempat masing-masing. Semoga mereka berbahagia, semoga mereka juga tumbuh di dalam dhamma. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.